Duh, pengen investasi. Gimana caranya ya tapi? Ribet nggak ya? Kan lagi di Jepang. Emang bisa investasi di Indo? Yo, Viv, apa kabar lo? pusing nih. Kebetulan banget ada lu di sini. Gue pengen nanya tentang investasi nih. Boleh. Tapi ada kopi nggak nih? Gampang. Udah duduk. Oke, siap. Yuk, gimana? Jadi gini, kita kan di Jepang. Kita bisa nggak nih mulai investasi dari sini? Tentu bisa, Jo. Karena sekarang dunia itu udah digital. Artinya banyak sekali aplikasi, platform itu untuk investasi tuh bisa dari mana aja. Jadi mau lo di Jepang, di Amerika, bahkan di Timur Timur nih, asal ada jaringan, lo bisa berinvestasi. Oh gitu ya. Jadi makin penasaran gue. Oke, jadi gini, di pasar keuangan Indonesia itu ada 3 jenis instrumen yang lazim digunakan. Yang pertama itu namanya instrumen surat berharga negara atau SBN. SBN ini itu ada 2 jenis, ada yang disebut ORI, ada yang disebut sukuk. Oh gitu. Nah, instrumen ini, SBN ini itu dia lebih jangka pendek dan juga secara risk atau risiko itu rendah. Oleh karenanya ini itu cocok banget buat orang-orang yang risk averse. Tapi keuntungannya rata-rata capital gain yang dihasilkan itu di atas deposito yang ada di bank secara umum. Oh, menarik juga ya. Lalu instrumen kedua itu ada namanya instrumen reksadana. Jadi kalau misalnya nih lo nggak mau repot-repot, waduh market volatile banget nih, lagi naik, lagi turun, itu semua diserahin ke manajer investasi. Jadi nanti manajer investasi dia akan mengalokasikan dananya. Nah mungkin kekurangannya itu sebagian dari keuntungan yang lo raih itu akan dipotong sebagai manajemen fee. Tapi lo nggak perlu repot-repot tuh, enaknya gitu. Bener juga. Lalu instrumen yang ketiga itu namanya saham. Nah, mungkin udah sering dengar saham ini adalah instrumen yang paling beresiko. Saham ini adalah instrumen yang juga memiliki potential gain yang paling tinggi. Oleh karena itu cocok banget nih buat orang-orang yang risk taker, yang berani ngambil resiko untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi cocok banget nih buat orang-orang kayak lo, masih muda dan juga risk taker kayaknya kan? Iya sih. Jadi pada dasarnya ya, ketiga jenis instrumen itu memiliki risk and return profile masing-masing, sehingga perlu disesuaikan dengan risk assessment yang dilakukan terhadap masing-masing investor. Jadi nanti kita lihat dulu nih sebelum lo mulai berinvestasi, kira-kira tuh lo tuh risk averse atau lo tuh risk taker. Jadi sama juga pastiin juga time horizonnya, lo investasi apakah setahun, 3 tahun ataupun 5 tahun misalnya. Oh gitu ya. Ngerti. Nah, kira-kira kalau mau mulai investasi bisa mulai dengan berapa ya, Mas? Wah, ini menarik nih. Jadi ya, pemerintah Indonesia sekarang 100.000. 100.000 rupiah udah bisa investasi di pasar Indonesia. Ini setara dengan 1.000 yen. Bayang nggak sih 1.000 yen di sini cuma dapat bento. Wah, 100.000. 100.000 rupiah. Bisa mulai investasi. Bisa mulai investasi, Jo. Wah, boleh banget sih, Mas. Minasang, di bulan Agustus ini akan ada festival literasi keuangan Indonesia terdepan atau yang disingkat LIKEID. LIKEID ini bisa terselenggara atas kerjasama antara Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, dan juga LPS. Dalam LIKEID, kalian nanti akan tahu update tentang investasi-investasi yang eligible di Indonesia. Ayo mari kita membangun negeri dengan menjadi investor dalam negeri.